Selamat pagi untuk anak kelas 8A, 8B, dan 8C ya. Kembali lagi dengan Miss. Nah, hari ini kita akan masuk materi selanjutnya terkait tentang gelombang bunyi. Nah, mari sama-sama kamu perhatikan slide berikut supaya lebih paham lagi terkait tentang materi gelombang bunyi. Nah, langsung saja kita masuk ke bagian tujuan pembelajaran. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama ya, siswa dapat menjelaskan pengertian dari gelombang bunyi. Nah, untuk tujuan pembelajaran yang kedua, siswa dapat mengklasifikasi jenis gelombang bunyi berdasarkan karakteristiknya. Nah, ya, untuk tujuan pembelajaran yang ketiga, siswa dapat membedakan jenis bunyi berdasarkan frekuensinya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, mari kamu perhatikan penjelasan dari materi terkait tentang gelombang bunyi. Nah, apa itu bunyi? Nah, bunyi itu dihasilkan oleh suatu getaran, begitu ya. Nah, kita perhatikan slide berikutnya. Nah, jadi ya pengertian bunyi itu sendiri adalah ya getaran yang merambat. Nah, kalau dikatakan getaran yang merambat berarti itu merupakan gelombang, begitu ya. Nah, atau gelombang yang melalui suatu medium atau gelombang mekanik, gitu ya. Nah, oke, berikutnya syarat untuk terjadinya suatu bunyi dibutuhkan. Nah, yang pertama jelas ya, harus ada dulu sumber bunyinya apa, ya kan? Nah, yang kedua, medium untuk bunyi atau gelombang itu merambat. Apa mediumnya, begitu ya? Baru yang ketiga ada pendengarnya. Nah, inilah syarat untuk terjadinya suatu bunyi. Nah, berikutnya kita masuk ke bagian slide-nya ya. Sebagai gelombang, maka bunyi memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, bisa dipantulkan atau refleksi. Nah, bagian ini nanti akan kita dengar apa itu gaung dan apa itu gema. Nah, gaung ini sendiri ya sifatnya itu merugikan ya. Artinya ya jarak antara sumber bunyi dengan bidang pantul itu adalah dekat, begitu ya. Nah, contohnya apa? Misalkan kamu berada di suatu ruangan yang luas begitu ya, atau misalkan kamu sedang berada di kamar mandi gitu ya, maka suara yang akan terdengar itu nanti dia akan sifatnya akan bersifat gaung begitu ya. Nah, berikutnya ada gema. Nah, gema ini sifatnya menguntungkan ya. Ini jarak antara sumber bunyi dengan bidang pantul itu adalah jauh. Nah, ya. Ini contohnya apa, Miss? Misalkan kamu berada di sebuah gunung begitu ya. Jadi sumber bunyi yang kedengaran itu akan sedikit kedengaran jelas begitu ya. Oke. Nah, sifatnya yang berikutnya ya bisa dibiaskan atau refraksi. Nah, yang ketiga bisa dipadukan atau interferensi. Ya, sifat yang berikutnya bisa mengalami pelenturan atau difraksi. Nah, yang terakhir bisa melalui celah kecil. Nah, inilah dia untuk dari ya gelombang bunyi itu memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Nah, inilah dia yang sudah tertera seperti yang sudah disampaikan dalam slide berikut ini ya. Oke, kita lanjut. Nah, di bagian gelombang bunyi nanti kita akan dengar yang namanya infrasonik ya, ada audiosonik gitu ya, dan ultrasonik. Nah, apa itu ultrasonik? Ya, ultrasonik ini sendiri adalah ya frekuensinya itu lebih dari 20.000 Hz begitu ya. Artinya ini tidak dapat didengar oleh telinga manusia. Nah, apa saja nanti golongan yang bisa mendengar untuk ultrasonik ini? Nah, nanti di slide berikutnya ya. Sedangkan audiosonik itu adalah frekuensinya di daerah itu sekitaran dari 20 Hz sampai 20.000 Hz. Nah, ini dapat didengar oleh telinga manusia normal. Ya, untuk infrasonik ya itu frekuensinya kurang dari 20 Hz gitu ya. Nah, ini tidak dapat didengar oleh telinga manusia. Nah, kita perhatikan slide berikut ini ya. Nah, berikut ya beberapa hewan yang dapat menangkap infrasonik dan ultrasonik. Nah, yang dapat menangkap infrasonik. Nah, ini untuk frekuensinya kurang dari 20.000 Hz. Nah, itu seperti hewan jangkrik, anjing begitu ya. Nah, berikutnya
yang dapat menghasilkan dan menangkap ultrasonik. Nah, apa tadi ultrasonik? Nah, ultrasonik itu frekuensinya lebih dari 20.000 Hz. Nah, contohnya seperti kelelawar ya, karena kelelawar ini dikenal memiliki radar alami begitu ya. Lalu ikan paus ya, lalu ikan lumba-lumba begitu ya. Nah, inilah dia beberapa contoh-contoh dari yang dapat ditangkap untuk infrasonik dan ultrasonik ya. Nah, pemanfaatan ultrasonik. Nah, ini ada beberapa pemanfaatan ultrasonik itu sendiri. Dia dapat menghancurkan tumor atau batu ginjal gitu ya. Sebagai USG gitu ya, digunakan untuk mempelajari dalam bagian tubuh yang tidak boleh kena sinar X yang berbahaya. Nah, apalagi pemanfaatan ultrasonik ya untuk deteksi dan komunikasi sonar di bidang teknologi dan kelautan. Nah, ada lagi beberapanya ini di bawah ya, memeriksa bagian dalam tubuh. Nah, bisa digunakan sebagai kacamata orang buta begitu ya. Nah, memeriksa kerusakan logam. Nah, yang terakhir membunuh nyamuk atau penyebab demam berdarah. Nah, inilah pemanfaatan ultrasonik begitu ya. Nah, kita masuk ke bagian medium rambatan bunyi. Nah, artinya bunyi itu dapat merambat melalui medium. Nah, mediumnya apa? Bisa dalam zat padat, bisa dalam zat cair, dan bisa dalam gas gitu ya. Oke, langsung saja kita masuk ke cepat rambat bunyi. Nah, bagian ini ya. Cepat rambat bunyi itu adalah besarnya jarak yang ditempuh oleh bunyi tiap sekon. Nah, untuk rumusan bunyi ini yaitu hampir sama dengan rumus gelombang. Karena bunyi itu tadi adalah gelombang begitu ya, seperti pengertiannya di awal ya. Nah, ini keterangannya. Untuk V itu adalah kelajuan rambat bunyi, satuannya adalah meter per sekon. S itu adalah jarak yang ditempuh, satuannya adalah meter. Sedangkan T itu adalah waktu tempuh, satuannya adalah sekon. Nah, gitu ya. Berikutnya. Nah, ini cepat rambat bunyi di udara pada beberapa suhu. Ya, ini dalam bentuk tabel gitu ya. Kalau dia 0 derajat Celcius, maka cepat rambat bunyi itu sebesar 331,3 meter per sekon. Nah, kalau dia dalam 15 derajat Celcius, kecepatannya ya 340 meter per sekon. Nah, untuk 25 derajat Celcius kecepatannya 347 meter per sekon gitu ya. Oke, ini hanya beberapa tabelnya gitu ya terkait tentang cepat rambat bunyi di udara pada beberapa suhu. Oke, kita masuk ya kuat bunyi. Nah, ya kuat bunyi, nyaring dan tidaknya bunyi gitu ya. Kuat bunyi itu tergantung pada katanya. Yang pertama, besarnya amplitudo, berarti kuat bunyi itu tergantung dengan besarnya amplitudo. Makin besar amplitudo, maka makin kuat bunyi itu, gitu ya. Nah, juga tergantung pada jarak antara sumber bunyi dengan pendengarnya. Berarti kalau jaraknya semakin dekat, maka sumber bunyi akan kedengaran lebih kuat, begitu ya. Kalau jaraknya jauh, maka sumber bunyinya akan terdengar kurang jelas, gitu ya. Oke. Nah, tinggi bunyi dan warna bunyi, ya. Tinggi bunyi itu pengertiannya tinggi rendahnya bunyi yang keluar gitu ya. Nah, tinggi rendahnya bunyi itu tergantung pada frekuensi getaran sumber bunyi. Makin besar frekuensi sumber bunyi, maka makin tinggi pula bunyi yang dapat kita dengar. Nah, untuk warna bunyi. Nah, apa itu warna bunyi? Ya, bunyi yang sebenarnya memiliki frekuensi sama, namun terdengar berbeda. Nah, dapat terjadi pada manusia yang bersama menyanyi dan alat musik gitu ya. Warna bunyi. Nah, ini disebabkan karena alat organ atau pita suara yang bergetar berbeda. Nah, pada manusia terbukti saat pria dan wanita menyanyi bersama ya pada alat musik, nada do pada piano berbeda dengan nada do pada organ gitu ya. Inilah untuk warna bunyi gitu ya, dikolaborasikan gitu ya, Nak ya. Oke. Nah, kita masuk ke bagian intensitas bunyi. Nah, apa itu pengertian intensitas bunyi? Pengertiannya adalah besaran yang menyatakan berapa besar daya bunyi tiap satuan luas. Nah, untuk satuan intensitas bunyi itu dalam watt per meter persegi. Nah, intensitas bunyi itu tergantung pada amplitudo sumber bunyi dan jarak antara pendengar dan sumber bunyi. Gitu ya, cukup jelas ya. Nah, layangan. Nah, apa itu layangan? Ya, layangan itu adalah dua sumber bunyi
yang frekuensinya hampir sama bergetar dalam waktu yang bersamaan. Nah, sehingga hasil getarannya akan saling mengganggu. Nah, itu dia untuk layangannya. Nah, kita masuk ke bagian nada, desah, dan dentum. Nah, apa itu nada? Nada itu adalah bunyi yang teratur frekuensinya. Nah, berikutnya desah. Nah, desah itu apa? Bunyi yang frekuensinya tidak teratur. Nah, itu disebut dengan desah. Contohnya apa? Seperti desah angin, air hujan, bisik-bisik manusia. Nah, itu contoh-contoh dari desah. Nah, dentum itu apa? Dentum adalah desah yang bunyinya sangat keras seperti suara bom, senapan, dan suara petir yang menyambar. Gitu ya. Oke, kita masuk ke bagian contoh soal. Nah, contoh soalnya begini kan. Kecepatan bunyi di udara pada suatu saat adalah 340 meter per sekon. Nah, berapakah jarak yang ditempuh bunyi selama 15 sekon? Nah, silakan kamu perhatikan video berikut ini terkait penjelasan untuk contoh soal pertama. Nah, langsung saja kita jawab soalnya ya. Soalnya Miss ulang kembali ya. Nah, kecepatan bunyi di udara pada suatu saat adalah 340 meter per sekon. Nah, berapakah jarak yang ditempuh bunyi selama 15 sekon? Nah, berarti kita buat dulu ya. Diketahui ya. Berarti tadi kecepatannya berapa? 340 meter per sekon ya. Nah, dalam waktu berapa? Dalam waktu 15 sekon. Nah, dalam waktu 15 sekon. Nah, pertanyaannya, berapakah jaraknya ya? Berapakah jarak yang ditempuh begitu? Berarti kalau ditanya berapa jarak, berarti yang ditanya itu adalah S-nya gitu ya. Berapakah jaraknya? Nah, rumus dari kecepatan itu apa? Nah, rumus kecepatan ya dari gelombang bunyi itu rumusnya apa itu? V sama dengan S per T, kan begitu ya? Ya. Sekarang sudah ada kecepatan, sudah ada waktu, yang ditanya adalah jarak. Nah, kalau kita pindahkan yang ditanya jarak, maka rumusannya apa? S sama dengan V kali T. Nah, itulah persamaannya. Jadi kita buat saja begini ya. Maka S ya sama dengan V-nya berapa? Nih, 340 meter per sekon. Kita kalikan waktunya 15 sekon. Nah, ini ya, 15 sekon. Maka hasilnya ya 340 kita kalikan 15 berarti hasilnya 5.100 meter ya. 5.100 meter. Nah, sekarang ya, meter ini kita rubah ke dalam kilometer. Berarti kita bagi 1000. Nah, hasilnya berapa? 5,1 kilometer. Nah, jadi jarak yang ditempuh itu sejauh 5,1 kilometer. Oke ya, sampai sini paham ya? Oke. Nah, kita masuk ke bagian contoh soal yang kedua. Nah, ya, bunyi berfrekuensi 720 Hz. Nah, merambat di udara setelah 20 detik. Nah, bunyi itu menempuh jarak 6,48 km. Nah, berapa panjang gelombang bunyi itu? Nah, untuk penyelesaiannya, kamu saksikan video berikut ini. Kita masuk ke bagian contoh soal yang kedua. Nah, pertanyaannya seperti ini ya. Bunyi berfrekuensi 720 Hz ya, merambat di udara. Nah, ada frekuensi. Nah, setelah 20 detik ya, bunyi itu menempuh jarak 6,48 km. Nah, berapa panjang gelombang bunyi itu? Oke ya. Nah, untuk persamaan gelombang bunyi ya itu hampir sama dengan rumusnya hampir sama dengan rumus dari gelombang gitu ya, karena bunyi itu adalah gelombang. Nah, sekarang kita buat begini dulu ya. Diketahui tadi kan bunyi itu berfrekuensi katanya ya. Diketahui ya. Nah, berarti ada frekuensi. Berarti F sama dengan 720 Hz gitu ya.
Nah, kemudian merambat di udara setelah 20 detik. Nah, berarti ada waktunya. Waktunya adalah 20 sekon, gitu ya. Oke. Nah, dan menempuh jarak 6,48 km. Berarti S ya. S-nya 6,48 km. Nah, kalau ini kita rubah ke meter jadi berapa? 6,48 kita kalikan 1000. Ya, dapatnya berapa? 6.480 ya, 6.480 meter. Ya, sudah kita rubah satuannya ya. Nah, yang ditanya berapakah panjang gelombang? Nah, yang ditanya ya, berapakah panjang gelombangnya? Nah, kalau untuk mencari panjang gelombang, ingat rumus dari untuk gelombang bunyi itu sama dengan rumus gelombang. Artinya bunyi itu adalah gelombang, begitu ya. Nah, sekarang ini sudah ada frekuensi, ada waktu, ada jarak. Nah, rumusnya apa? Ya, kecepatan gelombang itu rumusnya apa? V sama dengan lambda kita kalikan frekuensi. Ya, frekuensinya ada tidak? Ada. Nah, sekarang lambda yang akan kita cari. V-nya ada? Belum. Dari mana kecepatan kita peroleh? Ya, dari rumus dari yang diketahui apa? Jarak dengan waktu. Berarti kita cari dulu kecepatannya. Ya, sampai sini jelas ya? Nah, sekarang kita cari dulu kecepatannya. Rumus kecepatan itu apa? S per T, jarak per waktu. Kan gitu ya? Maka V sama dengan jaraknya berapa, Nak? 6.480 meter. Kita buat ya, 6.480 meter ya. Kita bagi berapa waktunya? 20 sekon. Nah ya, kita buat 20 sekon. Nah, sekarang 6.480 kita bagikan 20, berapa hasilnya? Ya. Hasilnya 324 ya. Maka kecepatannya adalah 324 meter per sekon. Nah, sudah dapat kecepatannya. Sekarang tinggal kamu masukkan ke sini. Kalau kita cari lambda, rumusnya jadi akan berubah apa? V kita bagi dengan frekuensi. Kan begitu ya rumusnya ya. Nah, kecepatannya berapa tadi? 324 ya. 324 meter per sekon. Kita bagi. Frekuensinya berapa? 720 Hz, ya kan? 720 Hz. Jadi kita peroleh panjang gelombangnya itu adalah 0,45 meter. Inilah besar panjang gelombang. Ya, sampai sini paham ya? Nah, inilah contoh-contoh soal untuk materi terkait tentang gelombang bunyi.